Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya siap? Siap. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik. Setelah kemarin kita semua telah mempelajari tentang apa saja jenis-jenis kegiatan praktik atau gotong royong yang berada di sekitar kita. Pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Semuanya silahkan membuka LKS-nya di halaman 51. Poin C, praktik gotong royong. Sudah? Sudah. Baik, perhatikan LKS di halaman 51 itu ada sebuah bacaan di paragraf pertama, yaitu perilaku gotong royong dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk. Ya. Selain melalui kegiatan kerja bakti, gotong royong dapat dilakukan melalui proses diskusi. Ya. Jadi praktek gotong royong itu tidak hanya berkaitan dengan kerja bakti dan kegiatan sosial yang memerlukan tenaga yang banyak, ya, seperti kerja bakti dan lain-lain, ya. Melainkan praktek gotong royong itu sendiri bisa disalurkan atau dilakukan dengan cara kita berdiskusi kelompok, diskusi antar siswa, diskusi antar masyarakat, dan lain-lain, ya. Dalam memberi masukan dan ide untuk melaksanakan kegiatan bersama. Jadi sebelum melakukan kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama, ya, tentu perlu diadakannya yang namanya diskusi supaya terencana, tidak asal-asalan. Sebuah kegiatan itu supaya berjalan dengan baik dan lancar perlu yang namanya diskusi supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dan tidak mengecewakan semua orang. Itu makanya perlu diskusi, perlu ada perencanaan, perlu ada pertimbangan-pertimbangan sehingga adanya kegiatan apapun itu bisa terselenggara dengan baik. Selanjutnya di paragraf kedua, semangat gotong royong harus selalu ada dan dilestarikan. Berarti ini adalah tugas kita bersama, ya, untuk melestarikan budaya gotong royong supaya tidak luntur dengan majunya zaman di era digital ini. Jadi sampai nanti sampai kalian besar, sampai kalian dewasa, punya anak, dan sampai tua, perilaku gotong royong ini tidak akan luntur. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran semua pihak untuk memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan umum. Ini cara untuk kita mempertahankan sikap gotong royong. Jadi yang pertama, menumbuhkan kesadaran semua pihak. Semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, harus memiliki kesadaran bahwasanya gotong royong itu harus selalu dilakukan, tidak bekerja sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Hancur, tidak menemukan yang namanya tujuan bersama, tujuannya masing-masing. Akhirnya bingung, ya, bingungi kalau misalkan tidak ada yang namanya gotong royong. Yang kedua,
menghilangkan anggapan bahwa perilaku gotong royong itu termasuk hal yang tidak penting untuk dilakukan. Ya, bagi kita semua, kalian ya yang masih kecil, hilangkan yang namanya perilaku anggapan bahwa perilaku gotong royong itu perbuatan yang sia-sia, membuang waktu. Padahal gotong royong ini dapat apa? Dapat membuat diri kita menjadi lebih dekat kepada masyarakat, bisa dikenal sama masyarakat. Oh, ini si Nafis ternyata anak SD 9 Kabunan, mau dan rajin bergotong royong. Itu masyarakat. Jadinya dimanapun tempatnya kalian bisa berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, tidak menjadikan perbedaan suku, agama, ras, serta antar golongan sebagai alasan untuk menghambat gotong royong. Jangan pedulikan perbedaan di antara kita semua, baik yang kulit putih, kulit hitam, agamanya apa, sukunya apa, golongannya apa. Jangan pedulikan itu. Kita sama-sama warga Indonesia, ya, tinggal dan besar di Indonesia. Maka dari itu jangan pedulikan itu semua. Untuk mencapai tujuan bersama, ya berarti kita harus rela untuk bergotong royong. Itu yang harus kita lestarikan. Jangan sampai hilang sikap-sikap ini dari diri kita. Baik, setelah ini silahkan sekalian semua mendiskusikan apa yang telah saya catat di papan tulis. Yang pertama yaitu contoh praktik gotong royong, dan kedua yaitu penyebab terhambatnya kegiatan gotong royong. Baik, waktunya 10 menit, silahkan dikerjakan diskusinya. Ya, sudah semua? Diskusinya sudah selesai? Baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Yang pertama yaitu contoh praktik gotong royong. Saya ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok A. Silahkan kepada Mas Wawan, silahkan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Tuh, gimana sih semuanya? Contoh praktik gotong royong di lingkungan rumah seperti membersihkan di dalam rumah, membersihkan kamar mandi, menyapu dan memakai lantai. Gotong royong di lingkungan masyarakat seperti kerja bakti, membersihkan selokan, mengikuti kegiatan susahli, mengikuti kegiatan musyawarah dan membantu yang sedang kesulitan. Yang keras lagi coba Mas. Gotong royong di lingkungan sekolah. Bersama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan Mengerjakan tugas secara berkelompok, membantu teman dalam kesusahan. Ya, baik, itu adalah contoh praktik gotong royong di sekitar kita. Tadi Mas Wawan sudah menjelaskan ada 3, yaitu praktik gotong royong di lingkungan rumah, ya, ada di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Nah, nanti silahkan kalian mempraktekkan sendiri, baik di rumah, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Mas Wawan. Kembali ke tempatnya. Baik, untuk yang kedua, saya minta tolong hasil diskusi dari tim B atau kelompok B menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu penyebab terhambatnya kegiatan gotong royong. Silakan kepada perwakilan dari kelompok B, Mbak Nadira, maju ke depan.
Ya, sudah? Diskusinya sudah? Baik. Silakan sebutkan Mbak penyebab terhambatnya kegiatan gotong royong yang keras. 1. Nilai gotong royong yang sudah ada dan dikembangkan sejak dulu belum dipahami secara menyeluruh, sehingga memunculkan salah persepsi mengenai praktik gotong royong. 2. Anggapan bahwa prinsip gotong royong sudah tidak relevan untuk masa sekarang. 3. Rasa sosial masyarakat Indonesia yang mulai memudar, baik itu di perkotaan bahkan di pedesaan. 4. Kurangnya peran dan dorongan dari pihak pemerintah untuk membiasakan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Nadira. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Setelah kalian mendiskusikan dari dua pertanyaan yang ada di papan tulis ini, tentu kalian akhirnya dapat memahami apa itu jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya gotong royong di lingkungan sekitar kalian, apa saja penyebab terhambatnya kegiatan gotong royong. Ya, itu semua saya harapkan dapat kalian pahami dan dapat kalian praktekkan di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Adapun penyebab terhambatnya kegiatan gotong royong itu harus kita sikapi bersama, harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya kita harus bisa mempertahankan sikap peduli terhadap masyarakat, sikap mau untuk berkorban untuk masyarakat, sikap mau berkorban, mau untuk tetap bergotong royong. Baik, saya rasa kalian semua sudah dapat memahami ringkasan materi pada hari ini tentang praktek gotong royong. Selanjutnya, saya ingin memberikan kesimpulan kepada kalian bahwasannya kita sebagai manusia bermakhluk sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendirian, tentu kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa kita melakukan apapun dengan sendirian kecuali kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi, ya. Tapi yang sifatnya sosial, yang sifatnya menyeluruh, kita tentu tidak akan bisa mengerjakannya sendiri. Bahkan orang sakit pun pasti butuh bantuan. Orang mau lahiran pun butuh bantuan. Tidak bisa mengerjakannya sendiri. Bahkan pekerjaan rumah pun juga biasanya dikerjakan secara berkelompok. Betul apa betul? Maka dari itu kita jangan punya sikap egois yang tinggi. Harus mau berteman dengan teman-temannya, harus mau membaur dengan lingkungan sekitarnya, sehingga adapun kita memiliki kesulitan, adapun kita memiliki kesusahan, pasti nantinya akan ada orang yang mau membantu kita. Itulah adalah poin pentingnya kita mau mengorbankan diri kita untuk mau bergotong royong. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, yang mungkin bisa saya berikan pembelajaran ini kepada kalian semuanya. Semoga kedepannya semangat belajar kalian selalu meningkat dan selalu membaik, sehingga kalian kedepannya akan berprestasi semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.